Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu calon mahasiswa PPG LPTK YN Sultan Amai Gorontalo yang kami hormati, kami banggakan. Pada kesempatan kali ini saya akan coba membagikan video persiapan sebelum Bapak Ibu melakukan lapor diri. Jadi yang pertama yang Bapak Ibu harus lakukan adalah mencari informasi terkait dengan LPTK Yen Sultan Amai Gorontalo. Pertama, Bapak Ibu bisa melalui website resmi PPG LPTK Yen Sultan Amai Gorontalo, atau mungkin melalui media sosial lainnya. Nah, untuk website PPG Yen Sultan Amai Gorontalo itu sendiri, ini Bapak Ibu bisa uh, akses atau Bapak Ibu bisa cari. Ini silakan buka Google Chrome atau browser lain, silakan di kolom URL ini silakan Bapak Ibu ketik saja PPG IAIN, kemudian Bapak Ibu enter. Nah, di pencarian paling atas ini sudah tampil PPG yang Sultan Hamid Gorontalo. Ini silakan Bapak Ibu tinggal diklik saja, nanti akan terbuka halaman dashboard dari website resmi PPG LPTK Yen Sultan Amai Gorontalo. Di sini ada banyak informasi yang bisa Bapak Ibu peroleh. Silakan nanti Bapak Ibu bisa lihat-lihat. Kemudian masih di halaman dashboard, di halaman beranda, di halaman depan, ini ada shortcut menuju ke media sosial PPG LPTK Yen Sultan Amai Gorontalo. Selanjutnya di bagian bawahnya lagi ada kolom informasi penting. Ini silakan Bapak Ibu simak, baca informasi yang ada pada website ini. Di bagian kiri, bagian sebelahnya ini ada informasi terkait dengan program PPG. Kemudian ada berita-berita terkait dengan pelaksanaan PPG dan ada surat keterangan. Jadi ini nanti Bapak Ibu akan dapatkan di akhir perkuliahan nanti, ya. Jadi untuk lapor diri sendiri, Bapak Ibu silakan Bapak Ibu masuk ke bagian ini, lapor diri calon mahasiswa. Ini silakan Bapak Ibu klik. Di dalamnya ada informasi terkait dengan syarat dan ketentuan lapor diri. Jadi untuk kali ini sudah diupdate untuk lapor diri PPG Daljab Transformasi Plus, ya. Syarat-syaratnya ini sudah disesuaikan, sudah dirampingkan, sudah disederhanakan. Jadi yang sebelumnya ada banyak syarat yang harus Bapak Ibu penuhi. Nah, untuk transformasi PPG Daljab Transformasi Plus ini sudah dikurangi. Jadi Bapak Ibu yang harus Bapak Ibu persiapkan sebelum Bapak Ibu melakukan lapor diri, yang pertama ini Bapak Ibu melakukan tangkap layar atau screenshot atau capture. Jadi Bapak Ibu silakan masuk ke aplikasi Siaga maupun aplikasi Simpatika. Jadi ini Siaga ini untuk Bapak Ibu guru yang masuk dalam mapel PAI, Pendidikan Agama Islam. Kemudian Simpatika ini untuk Bapak Ibu yang mapel madrasah. Jadi mapel madrasah itu ada akidah akhlak, ada Quran hadis, fikih, bahasa Arab, SKI, GKMI, GKRA, itu masuk di kategori guru mapel madrasah. Jadi silakan Bapak Ibu buka aplikasinya. Kemudian di bagian kolom yang ada informasi bahwa Bapak Ibu masuk ke LPTK yang Sultan Hamid Gorontalo, bagian itulah yang Bapak Ibu capture, ya. Bagian itu yang Bapak Ibu capture, di capture satu layar penuh yang ada informasi data dari Bapak Ibu, ya. Jadi misalnya ada muncul nama dari Bapak Ibu, kemudian di kolom kanan ada Bapak Ibu dinyatakan sebagai
calon mahasiswa atau mahasiswa PPG pada LPTKN Sultan Hamid Gorontalo, itulah yang Bapak Ibu capture. Nanti silakan Bapak Ibu simpan, nanti akan Bapak Ibu upload pada saat lapor diri. Kemudian ini ada ijazah, jadi Bapak Ibu perlu scan ijazah yang asli atau fotokopi tapi dilegalisir terbaru. Ya, jadi ini mohon diperhatikan, disimak. Jadi ijazah asli atau fotokopi tapi yang sudah dilegalisir terbaru. Kemudian ini KTP, kartu keluarga, dan pas foto. Ini silakan Bapak Ibu eh, sesuaikan. Untuk rasio itu rasio 4:6. Jadi ukurannya itu kurang lebih 4:6. Kemudian masing-masing file ini maksimal 2 MB ya. Jadi masing-masing file ini 2 MB. Selanjutnya Bapak Ibu untuk RPL. Jadi RPL ini Bapak Ibu wajib kirimkan itu pada saat lapor diri. Jadi ada 5 jenis dokumen RPL ini yang harus Bapak Ibu penuhi. Yang pertama itu SK mengajar sebagai guru. Jadi maksimal 6 tahun terakhir. 6 tahun terakhir berarti kalau misal di satuan pendidikan Bapak Ibu itu menerbitkan SK-nya per tahun, maka akan ada 6 dokumen SK yang Bapak Ibu kirimkan. Akan tetapi kalau misalnya di satuan pendidikan Bapak Ibu menerbitkan SK-nya per semester, maka itu akan ada 12 dokumen SK untuk dokumen RPL 1 ini. Ya, jadi yang Bapak Ibu kirimkan ini yang aslinya di scan. Jadi yang aslinya ini Bapak Ibu scan. Di scan di sini Bapak Ibu jangan di foto ya. Ini sebaiknya di scan menggunakan scanner, perangkat scanner. Kemudian hasilnya harus jelas. Jadi untuk semua dokumen ini Bapak Ibu hasil scannya itu harus jelas. Dan untuk SK ini, kalaupun misalnya hanya ada salinan atau kopiannya, itu Bapak Ibu perlu untuk melegalisir kembali, ya. Jadi silakan dilegalisir jika sekiranya SK-SK tersebut itu tinggal salinan atau kopian. Kemudian dokumen RPL 2 yaitu dokumen perangkat pembelajaran yang pernah Bapak Ibu buat. Jadi selama maksimal 12 semester. Jadi dalam kurung 12 semester terakhir atau 6 tahun terakhir itu Bapak Ibu misalnya pernah membuat RPP atau modul ajar, pernah membuat modul materi ajar, LKPD, alat peraga dan seterusnya, itu silakan Bapak Ibu apa namanya filenya Bapak Ibu kumpul, itu nanti bisa Bapak Ibu kirimkan untuk dokumen RPL 2 ya, dokumen perangkat pembelajaran yang pernah dibuat. Selanjutnya dokumen RPL 3 ini terkait dengan dokumen pengembangan kompetensi profesional. Jadi kalau Bapak Ibu pernah mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi yang di mana Bapak Ibu memperoleh sertifikat, piagam, atau Bapak Ibu diberikan surat keterangan mengikuti kegiatan-kegiatan tersebut. Nah, ini Bapak Ibu bisa lampirkan pada dokumen RPL 3. Ini masih sama, maksimal 12 semester terakhir atau 6 tahun terakhir. Ya, jadi ini Bapak Ibu bisa menyesuaikan, bisa dicari-cari. Kalau ada pernah mengikuti apa, silakan Bapak Ibu buat sebagai dokumen RPL 3. Kemudian untuk dokumen RPL 4, di sini Bapak Ibu terkait dengan dokumen pengelolaan administrasi pembelajaran. Jadi untuk pengelolaan administrasi pembelajaran ini, misalnya Bapak Ibu di sekolah itu pernah terlibat sebagai panitia apa di sekolah yang dibuktikan dengan SK
atau surat keterangan dari kepala sekolah atau madrasah ya. Jadi ini Bapak Ibu bisa lampirkan di kolom dokumen RPL 4. Bapak Ibu eh, menjadi panitia pemilihan guru terbaik atau pokoknya ada kegiatan terkait dengan pengelolaan administrasi ya, pengelolaan administrasi pembelajaran. Silakan Bapak Ibu buktikan dengan surat keterangan dari kepala sekolah atau kepala madrasah. Selanjutnya untuk dokumen RPL 5, di sini Bapak Ibu dokumen terkait dengan inovasi pembelajaran. Jadi inovasi pembelajaran itu misalnya Bapak Ibu pernah membuat modul pembelajaran atau video pembelajaran, atau Bapak Ibu pernah membuat karya ilmiah atau menulis karya ilmiah, kemudian eh, apa namanya, eh, dokumen-dokumen ini atau misalnya yang Bapak Ibu sudah laksanakan ini, sudah buat ini, itu terdokumentasi. Misalnya modul pembelajaran, modulnya Bapak Ibu bisa kirimkan, atau misalnya video pembelajaran, itu silakan. Kalau videonya belum dipublish, misalnya di media sosial, di YouTube, itu silakan Bapak Ibu upload, kemudian Bapak Ibu kirimkan linknya. Begitu juga dengan misalnya Bapak Ibu punya eh, karya yang sudah dipublikasi, baik itu di publikasi yang sudah terindeks maupun lain-lain, atau misalnya Bapak Ibu punya tulisan yang sudah dimuat di mana secara online, itu silakan nanti Bapak Ibu bisa lampirkan pada dokumen RPL 5 ini. Jadi itu ya Bapak Ibu terkait dengan dokumen-dokumen untuk RPL, dari RPL 1 sampai dengan RPL 5. Nah, untuk dokumen RPL ini Bapak Ibu semuanya disimpan di Google Drive masing-masing. Jadi Bapak Ibu dikumpul dulu sesuai kategori, kemudian dipilah-pilah, disendirikan, dikategorisasi. Nah, Bapak Ibu selanjutnya upload ke Google Drive, disimpan ke Google Drive. Nah, untuk setiap jenis dokumen RPL ini, jadi ini jenis RPL, setiap jenis RPL Bapak Ibu buatkan dalam satu folder di Google Drive. Jadi Bapak Ibu buat dulu satu folder besarnya. Ini saya coba contohkan. Caranya Bapak Ibu masuk ke Google Drive di bagian sini. Ini kalau browsernya sudah terkonek dengan email, ini Bapak Ibu tinggal masuk ke sini di Google Apps, kemudian Bapak Ibu pilih Drive. Ya, ini saya coba kecilkan. Ini ya. Jadi di bagian kanan ini adalah Google Drive. Jadi setelah Bapak Ibu masuk ke Google Drive, Bapak Ibu buat dulu folder besarnya, folder utamanya. Misalnya dokumen RPL 2025. Seperti ini, kemudian Bapak Ibu create. Nah, jika sudah ada, jika sudah, ini Bapak Ibu bisa masuk ke dalam. Kemudian Bapak Ibu buat 5 subfolder di dalamnya. 5 subfolder itu mewakili ini. Dokumen RPL 1, dokumen RPL 2, dan seterusnya. Ini buat lagi folder. Ini untuk mempercepat, ini saya copy saja. Ini bebas ya Bapak Ibu mau namakan apa ini bebas. Intinya dokumen RPL 1 ini untuk dokumen-dokumen terkait dengan SK, atau Bapak Ibu mau namakan ini juga tidak masalah seperti ini. Oke.
Kita buat lagi folder selanjutnya, dokumen RPL2, buat lagi sampai dengan folder dokumen RPL5. Nah, nantinya Bapak Ibu, dokumen-dokumen yang sudah Bapak Ibu miliki, Bapak Ibu sortir, Bapak Ibu pilah, Bapak Ibu pisahkan sesuai dengan kategori-kategori ini, jenis RPL, dan Bapak Ibu simpan sesuai dengan penempatan ini, sesuai dengan nama jenis dokumen, ya. Misalnya sertifikat, ini kumpulan sertifikat, Bapak Ibu bisa kumpul di eh, sertifikat di mana tadi ya? Ini dokumen RPL 3. Nah, silakan Bapak Ibu simpan di sini semua dokumennya untuk yang sertifikat-sertifikat piagam dan lain sebagainya. Ya. Selanjutnya eh, Bapak Ibu buat satu dokumen. Jadi selanjutnya Bapak Ibu buat satu dokumen. Jadi buka Word seperti ini, ya. Jadi Bapak Ibu buat satu dokumen seperti ini. Nah, ini misalnya dokumen terkait link dokumen RPL 1. Jadi untuk RPL 1 ini Bapak Ibu share, caranya bisa klik kanan atau di titik 3 bersusun ini Bapak Ibu bisa pilih share, kemudian pilih lagi share, ya, maaf, ini share, kemudian share lagi. Nah, di bagian sini untuk eh, aksesnya Bapak Ibu pastikan pilih yang paling bawah. Anyone with the link atau semua memiliki link. Ini Bapak Ibu uh, pilih anyone. Ini jangan sampai pilih yang ini ya Bapak Ibu ya. Ini biasanya yang pakai belajar ID. Jika Bapak Ibu pilih yang ini, maka hanya Bapak Ibu sesama belajar ID yang bisa membukanya. Ya, jadi pastikan pilih yang bawah. Jika sudah Bapak Ibu copy linknya, ini klik done. Dan ini Bapak Ibu bisa paste linknya di sini. Nah, jika sudah, Bapak Ibu silakan simpan. Simpan dokumennya, ini bisa Word, bisa PDF. Tapi ini lebih disarankan menggunakan PDF. Ya, jadi silakan simpan ke dalam format PDF dan silakan Bapak Ibu simpan. Nah, dokumen inilah yang nanti Bapak Ibu akan kirim pada lapor diri, ya. Jadi dokumen RPL 1, kemudian ada dokumen RPL 2, dokumen RPL 3. Nah, ini linknya mengarah ke masing-masing jenis dokumen. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu sudah buat dokumen yang berisi link dokumen RPL 4, berarti nanti link di sini adalah link dokumen RPL 4, ya. Jadi ini silakan Bapak Ibu buat dan nantinya ini akan Bapak Ibu upload. Selanjutnya Bapak Ibu jadi untuk persiapan yang harus Bapak Ibu lakukan sebelum Bapak Ibu melakukan lapor diri. Jadi siapkan terlebih dahulu dokumen-dokumen persyaratan, kemudian dokumen-dokumen RPL silakan Bapak Ibu siapkan dalam Google Drive. Jadi demikian Bapak Ibu terkait dengan persiapan lapor diri. Nanti untuk video lapor diri itu sendiri itu akan dibuat terpisah. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.